أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن
أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق الله مولانا العظيم. Marilah kita lanjutkan untuk membaca Asmaul Husna. Semoga dengan membaca Asmaul Husna membuat hati kita tenang dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurur syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithu syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muntakimul afur ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul muniyul mani'ud tarun nafi'un nurul hadil badi'ul baki al-warisur rasyidus saburul
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Khairul Salim. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna sudah kita perdengarkan dan kita baca bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan membawakan pahala dan membawakan keberkahan pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Latif selaku Kepala Cabang Yayasan Nurul Hayat Jember. Langsung saja kepada Bapak Abdul Latif, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Syekhun al-Kiram ad-da'i ilallah Sayyidil Habib Ubaidillah Idrus al-Habsyi Sabtina ikraman wa ta'ziman, beserta Syarifah dan juga putri beliau, hadirin hadirat pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh barakah ini kita semua dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid, dan berada di taman-taman surga, yaitu tempat mencari ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah menambah rahman dan rahimnya kepada kita, dan Allah selalu menempatkan kita semua di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyelamatkan kita dari alam jahiliyah, dan saat ini juga telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh barakah, yang mana di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Seluruh isinya dunia bangga, seluruh isinya dunia senang karena dilahirkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur juga saat ini kita hadir bersama kita dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua numpang kepada beliau hidup di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan isinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat kita ini menambahkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita semua dari bala bahaya dan musibah yang mana saat ini telah banyak Allah memberi peringatan kepada kita. Salah satunya saudara kita di Lombok, di Palu dan tempat-tempat yang lain. Hadirin hadirat pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah, kajian Ahad Duha yang sebelumnya saya sempat pamit kepada para donatur bahwasanya pada tanggal 19 bulan Oktober saya diberi amanah untuk mengkawal pembangunan rumah di Lombok. Alhamdulillah, mohon izin untuk bercerita sedikit agar supaya mantap, agar supaya tambah bersyukur kita ada di tempat ini. Saudara kita di sana tinggal di bawah tenda yang panasnya pada saat itu sangat luar biasa. Jam 10 pagi panasnya mungkin seperti jam 12 di sini. Panasnya sangat luar biasa. Air sangat kesulitan. Sedikit cerita, sehari kadang mandi, kadang tidak mandi. Itu saya hidup di sana hanya 15 hari. Bagaimana saudara kita yang sudah berbulan-bulan, sudah hampir 3 bulan di sana. Di siang hari jam 10 ke atas, panasnya bukan sekedar panas, tapi menyengat ke kulit kita. Ya Allah, kita hanya sebentar di sini. Bagaimana saudara kita sudah hampir 3 bulan. Itu saya yang dewasa. Bagaimana dengan anak bayi? Banyak belita, banyak anak yatim, banyak lanjut usia yang berada di sana. Dari itulah Nurul Hayat membangun rumah cepat guna yang saat ini baru kita bisa membantu 200 rumah dan 2 masjid yang bertepat di 4 dusun, dusun Tanak Sanggar, dusun Tuti, dusun Lundang Galuh dan juga dusun Pengembuk. Dari 4 dusun tersebut dengan kriteria nomor 1 yang ada bayinya atau belita, yang nomor 2 anak yatim, yang ketiga ibu hamil sudah besar, yang keempat lanjut usia. Dari 4 dusun tersebut 200 rumah itu belum mencapai 50% Bapak Ibu. Yang masuk kriteria yang sudah nerima 200 rumah itu belum 50%. Artinya masih banyak anak yatim, masih banyak belita, masih banyak lanjut usia, masih banyak orang hamil sudah besar belum menerima bantuan. Maka dari itu, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada donatur yang telah berbagi melewati Nurul Hayat, dan juga misalnya ada yang ingin menitipkan Nurul Hayat tetap membuka lowongan, membuka kesempatan untuk kita berbagi dengan saudara di sana. Masya Allah. Hari Jumat kita di sini sholat Jumatan enak, ber-AC, tenang, tentram di sana Bapak Ibu di bawah tenda yang mungkin tingginya tidak begitu tinggi, panasnya sangat luar biasa. Ketika di sana hujan kehujanan saat ini, seperti saudara kita teman-teman relawan yang di sana bercerita hujan kehujanan, panas kepanasan. Begitu setiap hari, siang di sana sangat panas, kalau malam sangat kedinginan. Lalu kita yang ada di sini, ayo tingkatkan rasa syukur kita. Ayo tingkatkan rasa syukur kita. Bukti telah satu kita bersyukur ketika kita punya harta lebih. Ayo kita berbagi, bisa melewati Nurul Hayat. Insya Allah sangat bermanfaat. Kita 4 kriteria itu masih banyak yang belum tercover oleh Nurul Hayat. Dan Alhamdulillah dari 200 rumah itu yang sudah berdiri, yang sudah ditempati sekitar 165 kemarin pas saya pulang. Ini sudah finish dan 1 masjid sudah ditempatin sholat Jumat. Masjidnya bukan dari tembok Bapak Ibu, tapi dari kayu. Karena sampai saat ini masih sering terjadi gempa. Saya selama di sana kemarin 15 hari 4 kali ketemu gempa Bapak Ibu. Masya Allah, kita di sini beberapa kali saja gempa sudah ketakutan. Di sana sampai saat ini katanya teman-teman kemarin beberapa waktu yang lalu saya telepon sudah lebih 1000 kali gempa kalau dihitung, dan yang kecil-kecil ser-ser korok-korok hilang. Masya Allah. Begitu Bapak Ibu, tidak ada satu rumah pun yang tersisa, ecoran pun semuanya.
di sana itu tidak ada rumah dari bata. Semuanya rumah banyak yang coran dan batanya itu dari batako. Tapi dengan kekuasaan Allah semuanya rata dengan tanah. Itu sedikit cerita dan sedikit agar supaya bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan juga bisa tambah semangat kita berbagi. Insyaallah Nurul Hayat masih membuka lowongan. Bapak Ibu kalau misalnya ingin nyumbang satu rumah murah hanya 5 juta rupiah. Karena kita bahannya dikirim dari sini. Kita dikirim dari Jawa, gedeknya sedikit cerita, gedeknya di sana sama di sini jauh. Di sana 100.000 per lembar, di sini kita bisa 30.000. Jadi kita juga memberi kesempatan lebih murah. 5 juta sudah dapat satu rumah. Misalnya gotong royong 5 orang satu keluarga pengen nyumbang di sana, insyaallah Nurul Hayat siap membantu. Itu Bapak Ibu sedikit sambutan dan selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu yang selalu istiqomah ngaji bersama di kajian Ahad Duha. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan dari kami mewakili panitia dan juga yang masih di luar. Kami mohon yang tidak uzur bisa masuk ke dalam karena acara selanjutnya akan berlangsung kajian Ahad Duha dengan tema jangan mengaku cinta kepada kekasihnya apabila tidak mengikuti perintahnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Latif selaku Kepala Cabang Nurul Hayat Jember. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, jikalau dari hadirin sekalian yang mempunyai hajat untuk mensupport saudara kita yang ada di sana, bisa menghubungi kami, bisa dengan menghubungi ke panitia langsung yang ada di depan, atau mungkin bisa minta kontaknya terlebih dahulu. Paling enggak kita niat, atau mungkin suatu hari kita pas ada, kita kontak yang ada gitu. Barangkali seperti itu dan juga Bapak Ibu bisa menjadi koordinator. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak punya uang atau mungkin secara tunai sebesar 5 juta, bisa menjadi koordinator dengan mengkoordinir teman-teman yang Bapak Ibu miliki ketika dikontak WhatsApp barangkali, atau mungkin teman pengajian, teman arisan dan lain sebagainya, bisa dikoordinir di sana. Banyak, alhamdulillah sudah banyak yang masuk ke kami dari komunitas-komunitas, baik itu dari komunitas pemerintahan, komunitas majelis ilmu, komunitas arisan dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak yang melewati Nurul Hayat untuk mensupport program tersebut. Mudah-mudahan di lain-lain hari mudah-mudahan semakin bertambah lagi support dari warga Jember ini untuk saudara kita yang ada di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ke acara inti kita, yaitu Mauidhah Hasanah dengan tema jangan mengaku cinta jika tidak mengikuti perintahnya, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ubaidillah Idrus Al-Habsyi. Langsung saja kepada Al-Habib, waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bital'ati sayyidil mursalin فأزاح به الظلمات بعد أن كان الناس في ظلمة الجهل حائزين وصلاة الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد
إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati pimpinan Nurul Hayat Jember, saudara saya, kawan saya, Bapak Ustadz Abdul Latif, beserta segenap karyawan Nurul Hayat Jember, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Nur Inka, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah untuk masuk ke rumah Allah, menjadi tamu Allah, dijamu oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam hadis qudsi, Allah akan menjamu para tamunya. Apa jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengampunan dosa bagi yang memasuki rumah Allah, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di sini sama-sama memperingati, ya meskipun kajian Ahad Duha ini rutin, tapi sekarang spesial event memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema yang luar biasa. Memang sudah seharusnya kita ini pintar-pintar menempatkan cinta, karena cinta ini berimbas dalam kehidupan kita di dunia, berimbas ketika meninggal dunia, berimbas kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Rasulullah ketika khutbah Jumat cerita tentang kiamat. Rasulullah kalau sudah cerita tentang kiamat membuat takut para sahabat, bergetar hati para sahabat. Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam dibilang Badui. Badui ini kalau kita di Indonesia bilang wong deso. Tapi wong deso Indonesia sekarang sudah punya 4G. Sudah punya HP sekarang wong deso. Wong deso sudah buat status sekarang. OTW sawah. OTW macul. Nah, ini wong deso sekarang. Sudah modern. Wong deso zaman dahulu enggak tahu apa-apa. Dia pikir Jumat boleh aja bertanya. Rasulullah lagi khutbah Jumat langsung dia tanya. Karena dia kepingin tahu, ini kiamat yang diceritakan Rasulullah kapan? Mata sa'a ya Rasulullah. Kapan itu terjadinya kiamat ya Rasulullah? Engkau cerita kiamat terus dari tadi. Rasulullah enggak jawab karena lagi khutbah Jumat. Setelah salat salam, Rasulullah tanya, manis sa'il. Siapa tadi yang bertanya? Kalau orang zaman sekarang ditanya enggak jawab, ditanya lagi enggak mau jawab. Malah mungkin sudah lari duluan. Tapi karena orang itu memang betul-betul ingin tahu, ana ya Rasulullah, saya yang tadi tanya ya Rasulullah. Para sahabat semua mengatakan, ketika orang Badui tadi bertanya, memutus khutbah Jumat Rasulullah, kami semuanya itu jengkel sama dia, katanya para sahabat. Tapi karena lagi Jumat nggak bisa ngomong, jengkelnya disimpan dalam hati. Dan Rasulullah tahu ini para sahabat jengkel, maka begitu salam langsung ditanya sama Rasulullah, manis sa'il. Rasulullah tidak memberi kesempatan para sahabat untuk melampiaskan kejengkelannya kepada si penanya tadi. Ana ya Rasulullah, saya yang bertanya. Maka Rasulullah tanya, ma'adatta laha. Kamu itu tanya kiamat, apa persiapan kamu? Udah siap belum? Tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif tentang gempa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kita jangan langsung berkonotasi yang buruk, su'udzan kepada mereka. Oh berarti Lombok itu tempatnya maksiat. Enggak mesti. Gempa itu
musibah itu nggak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mesti di tempatnya maksiat. Kalau gempa turun itu atau musibah itu turun di satu tempat, kalau memang ada orang yang bermaksiat di tempat tersebut, maka itu bala bagi dirinya. Tapi kalau ada orang yang taat di daerah tersebut juga terkena imbasnya gempa, maka itu adalah ujian bagi dirinya. Allah ingin menaikkan derajatnya. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada daerah-daerah yang terkena gempa. Mana ada orang berprasangka buruk kepada Aceh, disebut Serambi Mekah, kok bisa kena tsunami? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Kita baru kena gempa sedikit saja, wah sudah ketakutan luar biasa. Padahal kiamat itu, gunung di depan mata kita hancur lebur dalam sesaat. Bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah, terjadinya kiamat itu wanita yang lagi mengandung karena saking takutnya langsung lahir bayinya, nggak pakai ngeden. Padahal wanita kalau ibu-ibu ini kalau melahirkan, masya Allah ya bu, habis melahirkan kapok-kapok nggak mau melahirkan, masya Allah 2 bulan hamil lagi. Kemudian banyak orang-orang seperti orang mabuk, padahal mereka bukan orang mabuk, itu hari kiamat. Wah, kejadiannya sungguh sangat menakutkan. Karena semua bala yang pernah kita tahu ngumpul jadi satu. Itu hari kiamat. Itu namanya kiamat kubro. Yang ada ini adalah tanda-tanda kiamat. Gempa, tsunami, ini adalah tanda-tanda kiamat. Allah ingin memberitahu, nanti hari kiamat semuanya ini ngumpul jadi satu. Padahal satu saja gempa kita udah takut. Tsunami aja sudah takut, bagaimana semuanya ngumpul jadi satu. Yang di Palu kemarin itu, wah itu luar biasa. Itu sampai bumi itu, tanah itu berputar. Ini belum pernah terjadi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian muncul di medsos, oh ini gara-gara LGBT, ini gara-gara ini dan lain sebagainya. Jangan kita suudzon. Siapa tahu di situ ada tempat situ ada orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif tadi, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan karena implementasi cinta Allah kepada Nabi Muhammad, Allah menciptakan alam semesta. Ini wujud, salah satu wujud cinta Allah kepada Nabi Muhammad, Allah menciptakan alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Kita juga begitu. Kalau kita cinta kepada anak, cinta kepada seseorang, kita akan berusaha membahagiakan orang yang kita cintai tersebut. Begitu juga Allah berusaha ingin menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah tersebut, ternyata gangguan, cobaan yang beliau alami jauh lebih banyak dari kita. Setiap hari beliau diganggu, setiap hari beliau dicaci maki, diludahi, dilempari, ditabur duri di jalan beliau. Bahkan beliau sujud, ada seorang yang baru nyembelih onta, perut onta beserta isinya yang sangat berat. Onta itu lebih besar dari sapi. Kalau kita Idul Adha ngelihat ada penyembelihan sapi, bagaimana perutnya? Berat, beserta isinya. Nah ini lebih besar, lebih berat. Diletakkan di kepala Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang sujud. Sehingga susah beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Ini kan termasuk musibah. Padahal musibah yang dialami oleh orang yang paling soleh di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bertanya, siapa yang bertanya tadi, kapan hari kiamat? Saya ya Rasulullah. Ma'adat talaha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kok kayaknya kamu sudah siap? Datang kiamat enggak takut. Memang sudah seharusnya begitu ya. Kita takut kiamat, kita enggak takut ya. Lebih baik enggak takut tapi siap. Si Badui tadi mengatakan,
saya ma'adatu laha bi kathratis salati wala shaum. Saya tidak mempersiapkan kedatangan hari kiamat dengan banyaknya salat atau puasa atau dengan banyaknya ibadah yang lain. Walakin, akan tetapi saya uhibbullaha wa rasulah. Saya punya satu modal yang besar, cinta kepada Allah dan cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui itu apa yang di hatinya itu yang diungkapkan. Itu wong deso, orang yang lugu. Kalau orang zaman sekarang lain di muka, lain di hati. Kadang-kadang mulutnya muji, hatinya mencaci. Na'udzubillahi min dzalik. Lain di depan, lain di belakang. Kadang-kadang ada udang di balik rempeyek. Batu enggak enak. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada si Badui tadi, anta ma'aman ahbabta al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kamu nanti berkumpul bersama yang engkau cintai kelak di hari kiamat. Karena seseorang akan dikumpulkan oleh Allah beserta yang dicintainya kelak di hari kiamat. Katanya para sahabat tadi ketika si Badui memotong khutbah Nabi Muhammad dengan pertanyaan, kami semua jengkel. Tapi karena pertanyaan tersebut keluar hadis Nabi Muhammad, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai kelak di hari kiamat, maka para sahabat mengatakan kami semuanya senang mendengarkan jawaban Nabi Muhammad dan kami semuanya berterima kasih kepada si Badui yang menyebabkan keluar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat enggak ragu cintanya sama Nabi Muhammad. Cintanya tuh pol kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum. Ini perlu kita belajar tentang hadis. Hadis itu ada yang namanya ilmul hadis. Hadis itu bukan letterlek bahasanya. Ada seorang imam, istilahnya seorang ulama dari satu aliran, saya nggak perlu sebutkan alirannya. Dia mengatakan Al-Quran itu nggak perlu ditafsirkan. Al-Quran itu apa adanya, nggak usah ditafsir-tafsirkan. Dia ulama besar dari golongan tersebut dan dia buta matanya. Tapi sekarang sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Tapi dia punya perbedaan pendapat dengan ulama-ulama kita. Ketika dia sakit, datang Syekh Ali bin Muhammad As-Sabuni, ahli tafsir. Syekh Ali bin Muhammad As-Sabuni ini masih hidup di Mesir. Dia tanya kepada asistennya, siapa yang datang mengunjungi saya ini? Karena dia buta, nggak bisa ngelihat. Syekh Ali bin Muhammad As-Sabuni al-Mufassir. Syekh Ali bin Muhammad As-Sabuni ahli tafsir. Dia bilang, ya Syekh, Al-Quran ma yaqbalu ta'wil. Al-Quran itu nggak perlu ditafsirkan. Bahasanya itu ya itu artinya sudah. Oh begitu katanya Syekh Ali. Ini orang pintar. Orang pintar itu kalau diajak berdebat sama orang yang kurang pintar, dia hanya senyum. Dia nggak marah, nggak emosi. Dan dia jelaskan. Kalau begitu bagaimana pendapatmu dengan firman Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa yang di dunia buta, maka dia di hari kiamat buta dan jalannya sesat. Kalau Al-Quran enggak perlu ditafsirkan, Al-Quran sesuai dengan bahasanya, orang buta seperti kamu masuk neraka. Bingung dia. Bingung dia. Iya betul juga sih katanya. Barang siapa yang di dunia buta, dia di hari kiamat buta dan jalannya sesat. Kalau jalannya sesat di hari kiamat masuk neraka. Dia nggak bisa jawab dia. Padahal ini ulama besar mereka, dianggap ulama besar mereka. Kalau saya sebut namanya, waduh, kalian semua pasti bilang, oh, saya tinggal jawab bulat. Akhirnya Syekh Ali mengatakan yang dimaksud buta di sini adalah barang siapa yang buta hatinya di dunia,
tidak mau mengikuti perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka dia di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah buta matanya dan jalannya sesat, tidak menemukan jalan masuk surga, masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad ada hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau memang bahasanya dikatakan orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid, kalau dia enggak sholat di masjid, sholatnya enggak sah. Kalau secara bahasa, ternyata hadis tersebut bermakna kurang sempurna. Orang yang tinggal di samping masjid kalau enggak sholat di masjid tetap sah sholatnya, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna ya harus disempurnakan dengan menambahi amal sunnah yang lainnya. Di sini Rasulullah pun pernah mengeluarkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wan nasi ajma'in. Kalau disebut la itu tidak, berarti tidak sempurna iman kalian. Jadi tidak beriman kalian kalau aku tidak kalian lebih cintai daripada diri kalian, harta kalian dan semua manusia. Waduh, kalau la ini artinya tidak, waduh, banyak ini orang yang gak beriman. Aslinya kurang sempurna iman kalian kalau aku tidak kalian lebih cintai daripada diri kalian. Ini repot, mencintai orang melebihi diri kita. Kebanyakan orang itu mencintai dirinya. Kalau ada apa-apa, dia lebih mengutamakan keselamatan dirinya daripada orang lain. Hartanya dan juga semua manusia, termasuk orang tuanya, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Ketika hadis itu disampaikan, Sayyidina Umar ada di samping Nabi. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada hartaku, lebih aku cintai daripada semua manusia, tapi melebihi daripada diriku ya Rasulullah. Istilahnya Sayyidina Umar mengatakan, masih belum bisa ya Rasulullah. Diulang lagi hadis tersebut oleh Rasulullah sampai 3 kali, baru Sayyidina Umar mengatakan, al-an, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Sehingga kita lihat bagaimana para sahabat rela mengorbankan jiwanya asal Nabi Muhammad selamat. Dalam hijrah, Rasulullah hanya dengan Sayyidina Abu Bakar dan satu penunjuk jalan. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar di depan, kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar di kanan, kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar di kiri, kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar di belakang. Rasulullah pun bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kok pindah-pindah? Depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Iya ya Rasulullah, kalau saya prediksi ada serangan musuh dari depan, saya ke depanmu ya Rasulullah. Begitupun kalau ada serangan musuh dari kanan, saya ke kananmu. Saya prediksi ada serangan dari kiri, saya ke kirimu. Saya prediksi ada serangan dari belakang, saya ke belakang ya Rasulullah. In halaktu ana ibn Abi Quhafah, wa in halakta anta halakatil ummah. Kalau cuman aku yang mati ya Rasulullah, aku cuman anak bapakku Abi Quhafah. Tapi kalau engkau yang meninggal dunia ya Rasulullah, umat ini yang binasa ya Rasulullah. Luar biasa cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah cintanya para sahabat. Kenapa para sahabat kok bisa seperti itu cintanya sama Nabi Muhammad? Hebat, luar biasa. Orang-orang di zaman awal-awal Islam itu masih nggak diharamkan minum minuman keras. Belum diharamkan. Kenapa? Karena minuman keras itu adalah minuman yang paling dicintai oleh orang di zaman tersebut. Sehingga banyak sahabat meskipun mereka sudah Islam masih tetap minum minuman keras. Kenapa? Karena masih belum haram. Karena orang zaman dahulu minum minuman keras itu sama dengan minum air zaman kita sekarang ini. Sama dengan minum air. Nah, sama dengan ini. Kadang-kadang bangun tidur minum minuman keras. Mau tidur minum minuman keras. Karena biasa. Maka datang pengharaman minuman keras itu secara berkala, enggak langsung. Akan tetapi ketika datang perintah Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu mendekati salat ketika kamu sedang mabuk.
sehingga para sahabat nggak mau minum sebelum sholat. Wah, kita minumnya setelah isya. Minumnya setelah isya. Masih minum. Kemudian ada suatu acara, karena kalau orang mabuk itu hilang, akal sehatnya hilang. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kan kita lihat orang mabuk itu ngomongnya nggak lancar, marah-marah dan lain sebagainya. Keadaannya orang mabuk itu sangat buruk. Sehingga ada acara, ada pertikaian. Sampai-sampai kurang sedikit terjadi perkelahian, maka turunlah perintah Allah mengharamkan minuman keras secara keseluruhan. Kapanpun, dimanapun, haram. Ketika diharamkan minuman keras, itu minuman keras masih ada di rumah-rumah para sahabat. Rasulullah mengharamkan di masjid, maka para sahabat itu tersebar ngumumkan di jalan-jalan. Rasulullah mengharamkan minum minuman keras, Rasulullah mengharamkan minum minuman keras, pengumuman. Karena dulu nggak seperti sekarang kita tinggal broadcast saja sudah tersebar sudah. Langsung para sahabat itu menuangkan semua minuman keras yang ada di rumah mereka. Nggak pantas sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berada di rumah kami. Sehingga disebutkan Madinah banjir minuman keras. Saking banyaknya minuman keras disimpan di rumah para sahabat. Gentong-gentong disimpan itu. Bukan cuman satu gelas seperti ini, bukan. Semuanya ditumpah oleh para sahabat. Ini namanya cinta. Sebagaimana disampaikan oleh seorang wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Ada yang namanya Rabi'atul Adawiyah di sini? Enggak ada. Itu ada namanya Rabi'atul aja. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau memang betul engkau cinta, tanda cinta adalah taat, tunduk, patuh, menuruti perintah yang dicintai. Perintah apapun dia turuti. Itulah tandanya cinta. Dan itulah yang diperlihatkan oleh para sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, diperintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah enggak ada saudara. Meninggalkan rumah. Bahkan ada satu sahabat namanya Dzulbajdain, orang terkaya di kampungnya. Ketika Rasulullah sudah sampai ke Madinah, rindu dia kepingin hijrah sama Nabi Muhammad, dihalangi sama orang-orang kampungnya. Orang-orang kampungnya bilang, kalau kamu berani hijrah, kami akan membunuh kamu. Wah, bingung dia. Waduh, saya kalau memaksakan diri hijrah, saya dibunuh. Tapi kalau enggak hijrah, rindu saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rindu ingin ngumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dikumpulkan orang-orang kampungnya nih, tokoh masyarakat. Bapak-bapak, Anda melarang saya hijrah ini karena apa? Kamu adalah orang yang terkaya di kampung ini, paling kaya. Kamulah yang mengendalikan perekonomian di kampung ini. Kalau kamu hijrah, kampung ini akan mati. Kami akan kesusahan. Langsung Dzulbajdain mengatakan, jadi harta saya yang menghalangi saya untuk hijrah. Iya, ambil semuanya. Ambil. Saya enggak pulang ke rumah. Tapi tolong sisakan 2 baju yang saya pakai ini. Biarkan saya pakai 2 baju. Langsung sekarang saya hijrah ke Madinah. Saya enggak kembali ke rumah. Ambil semua rumah, ambil semua toko saya. Masya Allah. Kenapa? Mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika sampai di Madinah, Dzulbajdain, Rasulullah dari masjid ngelihat dari kejauhan mengatakan, wahai Dzulbajdain, Allah tertawa dengan perbuatanmu. Allah senang dengan perbuatanmu, wahai Dzulbajdain, karena engkau lebih mengutamakan perintahku daripada harta duniawi ini. Karena perintah Rasulullah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat para sahabat begitu sampai di Madinah, ada yang miskin, enggak punya rumah, tinggal di serambi masjidnya Nabi Muhammad. 70 orang. Enggak semuanya muhajirin.
Ada juga yang baru masuk Islam seperti Abu Hurairah, masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun ngumpul sama Nabi, diserambi masjid Nabi Muhammad karena nggak punya rumah. Miskin, nggak makan. Kalau kita Masya Allah, makanya kita ini luar biasa yang fardu ain 3 kali 1 hari. Yang fardu kifayah, belum yang sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Masya Allah kalau masalah makanan ya. Inilah para sahabat, cintanya luar biasa. Cinta itulah yang membuat mereka mudah untuk mengikuti perintah Rasulullah. Cinta itulah yang membuat mereka tidak berat, tidak ada beban sama sekali dalam melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Dan itu adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat wanita, Masya Allah ini ceritanya. Ada sahabat Nabi ini jelek, sudah jelek miskin lagi. Datang kepada Nabi Muhammad. Dia enggak mau ngeluh apa-apa, tapi Nabi Muhammad mengatakan, kamu ini enggak mau kawin. Sahabat tadi diam. Rasulullah enggak ngelihat muka saya apa, dia bilang. Tapi dia hanya bilang, ya Rasulullah, siapa yang mau kawin sama saya ya Rasulullah? Coba kamu ke rumahnya Fulan bin Fulan, sahabat, salah satu sahabat Rasulullah yang kaya. Dia punya anak perawan, anaknya cantik. Sampaikan kepada dia salamku dari Muhammad ibn Abdullah, sampaikan bahwasanya aku melamar putrinya untuk engkau. Datang sahabat ini. Wah, senang dia. Ini sahabat tadi terkenal kaya dan juga menjadi bahan pembicaraan, punya putri yang cantik. Waduh, saya yang seperti gini dapat putri yang cantik, Masya Allah ini. Semangat dia datang ke rumah sahabat, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah kirim salam kepada anda, waalaikumsalam. Rasulullah melamar putri anda untuk saya. Kaget sahabat tadi. Loh, ini terkenal sahabat miskin memang, nggak punya apa-apa, rumah aja nggak punya. Waduh, wah gimana ya? Dia nolak langsung. Tapi dengan bagaimana caranya dia masih mikir, putrinya manggil dari belakang karena putrinya mendengar pembicaraan sahabat yang jelek tadi itu. Abah, masuk sini Abah. Tadi apa katanya? Dia diutus oleh Rasulullah. Rasulullah melamar saya untuk dia. Iya, saya mau wahai Abah. Nduk, iki wonge elek nduk. Gak apa-apa bah. Nduk, iki fakir nduk, miskin nduk. Gak apa-apa bah. Iki perintahin Nabi Muhammad SAW. Sahabat tadi mengingatkan lagi kepada putrinya. Wahai putriku, betul kamu mau? Betul. Ini perintahnya Nabi wahai Abah. Maka kawinkan aku dengan dirinya. Ya sudah, terserah kamu sudah. Mau kamu yang menjalani, katanya bapaknya. Langsung bapaknya ini ke depan, dibilang oleh sahabat tadi, sampaikan kepada Nabi Muhammad, lamarannya aku terima. Senang sahabat tadi. Waduh, berhasil. Dia ke rumah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lamaran diterima ya Rasulullah. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad. Tapi saya bingung ya Rasulullah. Bingung apa? Maharnya dari mana ya Rasulullah? Saya ini orang miskin, nggak punya duit ya Rasulullah. Langsung Rasulullah manggil para sahabat-sahabat yang lain. Ayo kumpulkan duit-duit kalian untuk jadikan mahar sahabat ini menikahi putrinya Fulan bin Fulan. Oh, para sahabat, karena Rasulullah yang minta, langsung yang ada di kantongnya, keluar semua yang ada di kantongnya. Wah. Kan dulu nggak ada HP ya. Semua yang harta yang mereka bawa, mereka berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada yang kembali pulang ngambil harta, terkumpul harta yang banyak untuk mahar pernikahan sahabat tadi, kawin. Setelah akad, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril
Mazkur, hafal kabeh sing lanang ya. Setelah akad nikah belum masuk kamar, ada panggilan jihad. Al-jihad fisabilillah, al-jihad fisabilillah. Masih ada sisa uang mahar tadi, sama sahabat tadi langsung dibelikan kuda, dibelikan peralatan perang, dia jihad. Masya Allah. Lebih mengutamakan perintah Nabi Muhammad daripada malam pertama. Kalau kita bagaimana, Mas? Subhanallah, berjihad dengan gagah berani sahabat tadi. Mati di medan peperangan. Ya Allah, nggak sempat mati. Tapi ketika dikubur, Rasulullah ikut ke alam kubur, ngantarkan orang ini, ikut ke kuburan, ngantarkan orang ini. Tapi suatu saat Rasulullah membuang mukanya. Setelah selesai dikubur, ditanya oleh para sahabat yang lain, Rasulullah, kenapa ketika masih ngangkat jenazah tadi engkau sempat membuang muka? Iya. Tahukah kamu yang mengubur sahabat tadi ribuan bidadari turun dari langit, karena mereka tahu ini sahabat lebih mengutamakan perintahku daripada kenikmatan duniawi. Ketika bidadari-bidadari tersebut karena sangat banyak berebutan ingin mengangkat sahabat, ada satu bidadari yang tersingkap betisnya. Maka aku tidak mau ngelihat betisnya, aku buang muka. Masya Allah, saking banyaknya bidadari yang ikut mengantarkan sahabat tadi ke alam barzakh, ke alam baka. Ini adalah hasil yang didapatkan orang yang lebih mengutamakan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah enggak pernah ngomong dari pribadinya, enggak pernah. Tapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua wahyu. Maka para sahabat tahu itu, tapi suatu saat Rasulullah itu pernah duduk bersama para sahabat sambil mengatakan, ya laitani qabaltu ahbabi, seandainya aku bisa bertemu dengan kekasih-kekasihku. Para sahabat itu saling memandang satu dengan yang lainnya sambil mengatakan, alasna nahnu ahbabaka ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah senyum sambil mengatakan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi, ini disebut sebagai ahbab, kekasih Nabi Muhammad. Ahbabi, kekasih-kekasihku. Unasun ya'tuna min ba'dikum, segolongan manusia yang datang setelah kalian, yaitu dari zaman tabi'in sampai zaman kita, sampai zaman menjelang kiamat. Yu'minuna bi ka imanikum alayya min ghairi an yarawni, mereka beriman kepadaku sebagaimana imannya kalian kepadaku dengan tanpa melihat aku. Kalau sahabat beriman kepada Nabi Muhammad, wajar mereka memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan memandang wajah Nabi Muhammad, guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Suatu saat beliau ke Afrika. Di bandara ada satu orang yang non muslim melihat wajah guru saya Habib Umar, langsung datang kepada Habib Umar sambil mengatakan, Anda ini agamanya apa? Islam. Boleh saya ikut agama Anda? Oh boleh. Kenapa Anda kok mau ikut agama saya? Wajah Anda menunjukkan Anda orang yang benar. Memandang wajah guru saya saja orang bisa masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana memandang wajah Rasulullah SAW? Jadi wajar. Tapi kenapa ada orang-orang yang kafir pada saat itu memang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah untung kita enggak hidup di zaman sahabat. Kalau kita hidup di zaman sahabat belum tentu kita jadi sahabat. Kalau jadi kafir Quraisy bagaimana? Nauzubillahi min dzalik. Kekasihku, yang pertama syaratnya beriman kepadaku sebagaimana imannya kalian kepadaku dengan tanpa melihat aku. Ini hebat, disebut kekasih oleh Nabi Muhammad. Syarat yang kedua apa? Wa yuhibbuni ka hubbikum alayya. Dan mereka cinta kepadaku sebagaimana cintanya kalian kepadaku. Jadi imannya seperti iman para sahabat,
cintanya seperti cintanya para sahabat, baru bisa menjadi ahbab, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah saya pernah menceritakan, abah saya itu lahir di Makassar, besar di Makassar, meskipun ibunya di Surabaya. Abah saya mengatakan dia belajar ngaji sama satu orang biasa, ustadz biasa yang ngajari ngaji beliau. Tapi ketika sakaratul maut, ketika akan meninggal dunia, sang ustadz ini mengatakan kepada orang yang di sekitarnya, tolong beri jalan untuk Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sekaratnya dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal cuman ustadz ngaji. Karena dia sudah mencapai syarat iman kepada Rasulullah sebagai iman, sebagaimana imannya para sahabat, cinta kepada Nabi Muhammad sebagaimana cintanya para sahabat. Sebagaimana telah saya ceritakan tadi, bagaimana imannya sebagian, hanya sedikit saja, dan bagaimana cintanya para sahabat. Sudah seharusnya kita yang hidup di akhir zaman hati-hati. Sekarang zaman fitnah, zaman hoak sekarang ini. Banyak adu domba zaman sekarang. Kita sesama muslim diadu domba. Hati-hati. Enggak boleh kita sesama muslim saling membenci. La tabaghadu wa la tashajaru. Jangan kalian saling benci, jangan kalian saling bertikai, kata Rasulullah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Sekarang kita lihat di medsos betapa naudzubillah min dzalik. Guru kami Al Habib Umar mengingatkan, hati-hati yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Mesir, juga yang terjadi di Yaman adalah karena golongan sekelompok orang yang mengatakan dirinya berjuang atas nama agama, berjuang membela agama Allah, sehingga menyebabkan satu negara menjadi kacau balau. Ini harus kita jaga. Karena di Indonesia ini umat Islam paling banyak. Jangan sampai kita ini diadu domba. Enggak ada yang namanya jihad untuk berperang kepada sesama muslim. Meskipun orang Islam itu menghina nama Allah Subhanahu wa taala, selama dia muslim enggak boleh dibunuh. Dan juga karena syariat Islam tidak berlaku di Indonesia, hukum Islam tidak berlaku di negara Indonesia. Kita hanya mengingatkan. Rasulullah saja disampaikan oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikanlah peringatan kepada mereka, engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau itu tidak menguasai mereka. Enggak boleh kita memaksa, enggak boleh. Kita hanya mengingatkan, kita hanya menasihati. Mau alhamdulillah, enggak mau kita sudah melaksanakan tugas kita, kewajiban kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang menghina nama Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi Muhammad, menghina syariat Allah, menghina azan dan lain sebagainya, kita hanya mengingatkan saja. Kalau mereka enggak mau taubat, mereka akan dapat ganjaran, balasan nanti. Balasan yang naudzubillah, yang akan mereka sesali kelak di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang bisa menyelamatkan kita di setiap zaman, kita sering mendengarkan qasidah, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji, wa zamanun anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, kalau di setiap zaman yang dipergunakan adalah hukummu, tuntunanmu, syariatmu, enggak bakal ada penyimpangan di zaman tersebut. Karena negara kita tidak memberlakukan hukum Islam, maka kita, pribadi kita masing-masing, udkhulu fi silmi kafah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kita wajib
Kalau memang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wajib melaksanakan perintah Allah, wajib melaksanakan perintah Rasulullah demi kebahagiaan kita. Demi kebahagiaan kita. Karena Rasulullah itu diutus sebagai rahmat. Rahmat ini pembawa kebaikan. Jadi nggak mungkin apa yang dibawa oleh Rasulullah itu membuat kita sumpek, galau. Nggak ada ceritanya sahabat galau ada. Nggak ada. Sekarang anak-anak SMP baru buka Facebook udah statusnya galau. Twitter galau, semuanya galau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tuntunan Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kita. Di hari kiamat saja bisa menyelamatkan kita, apalagi di dunia. Maka sudah seharusnya kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad lewat menjalani segala perintah Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana tadi juga termasuk perintah Rasulullah dan dicontohkan, yaitu sedekah, perhatian kepada sesama muslim. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang enggak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh umat Islam, maka dia bukan termasuk golongan umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayar minimal 3 kali lipat di dunia, minimal itu. Tapi ada pertanyaan, loh Rasulullah itu kan orang yang paling dermawan, yang paling loman nek basa Jawa nih, lok cerek mon bahasa Madura. Oke. Kalau bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, kenapa kok Rasulullah miskin? Kenapa kok Rasulullah nggak kaya? Waduh, Rasulullah tuh pernah sholat zuhur habis salam keluar dari masjid, kemudian masuk masjid lagi. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ada cara baru? Habis salam keluar masjid dulu baru masuk lagi? Enggak, katanya Rasulullah. Saya habis salam tadi ingat tadi 2 jam sebelum zuhur ada emas sebesar telunjuk masuk ke rumah saya. Jadi hadiah kepada Nabi Muhammad. Saya enggak mau emas ini menginap di rumah saya, maka saya bilang sama Aisyah tadi, wahai Aisyah, sedekahkan emas ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu-ibu kalau punya emas bagaimana, Bu? Subhanallah, orang laki bingung kalau dolar naik. Betul? Orang perempuan senang kalau dolar naik. Kenapa? Emas murah. Wah, dolar naik, emas murah. Padahal yang lakinya, aduh, semua penyakitnya kambuh. Kolesterol, darah tinggi. Masya Allah. Nah, kenapa Rasulullah orang yang paling dermawan tersebut kok nggak kaya-kaya, miskin, 2 hari 3 hari nggak makan, bahkan pernah rumahnya 3 bulan nggak pernah menyala api dapurnya, nggak masak 3 bulan, karena Rasulullah memang minta miskin. Rasulullah minta kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan saya kelak di hari kiamat bersama orang miskin. Kalau Anda mau doa ini, saya ijazahkan miskin Anda. Mau? Enggak mau. Malah ada orang datang ke saya, Beb, bagaimana caranya dapat dolar 2 karung? Masya Allah. Saya bilang kalau saya tahu saya enggak kasih tahu kamu. Saya juga mau. Kalau saya dapat dolar 2 karung, saya beli helikopter. Jadi diundang kemana-mana naik helikopter, enak. Masya Allah. Karena Rasulullah memang minta miskin. Tapi janji Nabi Muhammad, janji Allah, Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Enggak bakal kurang harta dari sedekah, malah bertambah. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Orang yang nyumbang di jalan Allah bagaikan nanam satu benih. Dari satu benih itu akan
muncul 7 benih, dan dari 7 benih itu masing-masing akan muncul 100 benih. Satu dibayar dengan 700 kali lipat oleh Allah. Dan bisa dibayar dengan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh faktanya ada. Faktanya ada. Guru saya di Bangil namanya Habib Hasan Baharun, Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Sebelum saya berangkat ke Yaman, saya belajar di situ. Suatu saat guru saya itu butuh dana untuk pembangunan pondok. Maka dia bangunkan anaknya yang namanya Segaf. Ini yang cerita masih hidup. Ustadz Segaf, Habib Segaf masih hidup. Sekarang doktor Habib Segaf itu. Segaf, ayo kita mancing. Bahasanya Ustadz Hasan, mancing. Oh iya bah, senang, dibangunkan jam 1 malam mancing. Ternyata Ustadz Hasan Baharun sudah siap duit 5.000, 200.000 dalam pecahan 5.000-an. Jadi 5.000, 200.000. Berapa itu? Berapa lembar itu? 40 lembar. Mancingnya bagaimana? Ada tukang becak tidur dimasukkan 5.000. Ini 5.000 di tahun 90-an. Masya Allah, saya masih ingat tahun 90 300 rupiah bisa beli nasi pecel. Ini 5.000. Ada tukang becak tidur dimasukkan kantongnya. Ada orang yang tidur di emperan toko dimasukkan kantongnya. Habis 200.000. Nah, sudah selesai kita mancing Segaf. Ayo kita pulang. Kita nunggu hasilnya. Besok katanya Ustadz Segaf setelah Jumat itu malam Jumat. Besok nggak sampai 12 jam. Setelah Jumat dipanggil sama Habib Hasan Baharun. Alhamdulillah Segaf, pancingan kita tadi malam berhasil. Barusan ada yang nyumbang 20 juta. 200.000 dibayar oleh Allah 100 kali lipat. 20 juta. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam unfik alaik. Wahai anak manusia, berinfaklah, sedekah, jangan sampai pelit. Jangan sampai medit. Wong kok medit. Hati-hati wong medit gak mlebu swarga. Kalau jenengan nek mlebu swarga, amin. Itu kalau jenengan bahkan ningali tulisan, meskipun nggak faham bahasa Arab di dunia, di hari kiamat bakal faham. Tulisan di pintu surga itu, anti muharramatun alal bakhil. Kamu itu wahai surga haram dimasuki sama uwong sing muat. Orang yang cerek. Haram masuk surga, haram masuk surga. Orang yang pelit katanya Rasulullah akan dikumpulkan di hari kiamat sama Fir'aun. Masya Allah, ngumpulnya sama Fir'aun. Lah Fir'aun itu dia orang dermawan, tapi dia kafir. Maka dia dibalas oleh Allah di dunia, hartanya banyak. Fir'aun itu kalau ada yang minta sumbangan gak pakai mikir. Fir'aun, saya mau bangun rumah, kurang dana, kasih. Langsung gitu Fir'aun ngomong sama bendaharanya, kasih. Fir'aun, saya perlu duit, kasih. Dermawan. Allah senang sama sifat yang dermawan, cuman Fir'aun kafir. Apa balasannya? Di dunia hartanya dibuat banyak oleh Allah, kemudian namanya disebut dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran kan kita baca Fir'aun, Fir'aun. Sementara ada musuhnya Nabi Allah Ibrahim, namanya siapa? Namrud. Kira-kira kalau kita baca Al-Quran ada nggak namanya Namrud? Ada. Ada yang pernah nemukan namanya Namrud? Betul. Masa nggak ada? Masa nggak ada namanya Namrud? Kalau ada Al-Qurannya sampean lain berarti. Memang nggak ada namanya Namrud. Nggak ada namanya Namrud dalam Al-Quran. Kenapa? Padahal tingkat kemaksiatan Namrud di bawah Fir'aun. Namrud nggak ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan. Musuh Allah number 1 itu Fir'aun. Bahkan musuhnya para nabi disebut Fir'aun oleh Nabi Muhammad. Likulli nabiyyin Fir'aun. Setiap nabi itu ada musuh besarnya disebut Fir'aun. Wa Fir'aun ummati Abu Jahal. Fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal katanya Nabi Muhammad. Nah,
Kenapa kok Namrud yang tingkat kemaksiatannya di bawah Fir'aun gak ngaku Tuhan, cuma menciptakan patung dan mengatakan patung ini adalah Tuhan aku dan Tuhan kalian. Mengatakan gitu aja Namrud. Maka ketika ditantang oleh Nabi Allah Ibrahim, wahai Namrud, kalau memang patung-patung ini Tuhan, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wahai Namrud, Allah itu menerbitkan matahari dari mana? Dari, kalau barat kiamat ya, dari timur. Maka terbitkanlah matahari dari barat. Kalau memang ini patung-patung Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka membelalaklah mata orang yang kafir, itu disebut orang yang kafir oleh Allah. Enggak disebut namanya. Kenapa? Meskipun tingkat kemaksiatannya jauh di bawah Fir'aun, Namrud iku mudhid, cerek, pelit, bakhil. Orang Banjar bilang seke. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang pelit, muslim pelit di dunia, dia akan ngumpul sama Fir'aun di neraka. Fir'aun akan tanya, loh kamu masuk neraka karena apa? Pelit. Loh kamu Islam kok pelit, katanya Fir'aun. Cian deh lu, katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini janjinya Allah dalam Al-Quran, pasti dibayar oleh Allah, berlipat ganda. Dan bahkan ada ceritanya tukang becak. Saya belum pernah ketemu sama orangnya, tapi ceritanya sudah terkenal. Di Malang, di daerah Gadang, Malang, tukang becak sodakoh 1 juta. Karena ada tetangganya yang membutuhkan duit 1 juta, dikasih 1 juta itu. Sekarang punya 3 restoran besar-besar. Berkat sodakohnya yang 1 juta. Jangan nunggu kaya baru Anda sodakoh, karena nggak bakal karena biasanya wong sugih ku medhit. Titik medhit ware wong sugih, sayang mbek duwike. La ilaha illallah. Duit kita sebesar gunung, kita mati ikut apa enggak? Enggak ikut. Tapi kalau kita sodakohkan, coba kita lihat dalam Al-Quran ini, orang yang baru mati, baru masuk alam kubur, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa katanya? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematian saya semenit 2 menit, apa yang dilakukan kalau ditunda kematiannya? Fa'asaddaqa, saya akan bersodakoh ya Allah. Kenapa? Ahli tafsir mengatakan ini orang pernah sodakoh ketika hidup, maka ketika dia masuk ke alam kubur diperlihatkan pahala sodakoh. Ini orang yang pernah sodakoh bilang, ya Allah kalau tahu pahala sodakoh sebesar ini ya Allah, jangankan 5 juta, jangankan 1 unit rumah, 10 unit saya bangun ya Allah. Tapi sudah mati, uangnya sudah dipakai oleh ahli terutama ibu-ibu. Saya mau hitung-hitungan sama ibu-ibu, maaf Bu ya, moga-moga Anda semua panjang umur, amin. Misalnya Anda pelit, misalnya Anda semua dermawan, termasuk donatur Nurul Hayat ya. Misalnya Anda pelit, Anda eman sama emas-emas Anda sayang sama emas-emas Anda, enggak mau Anda sodakohkan. Coba lihat Sayyidatuna Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, semua emasnya disumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Anda sayang sama emas-emas Anda, misalnya mati, Anda mati. Emasnya mau ikut enggak? Enggak bakal ikut. Yang namanya suami enggak ada iddah. Yang namanya laki enggak ada iddah. Setelah 7 hari suaminya cari lagi. Dapat istri baru, emas yang Anda sayang dipakai oleh istri yang Anda di alam kubur. Coba emas itu tak kasih ke Nurul Hayat, bisa jadi berapa rumah di Lombok, bisa jadi berapa rumah di Palu. Saya akan senang di alam kubur. Makanya mumpung masih hidup, sedikit demi sedikit duit tadi, katanya kalau nggak bisa 5 juta tadi bisa diumumkan kepada kawan-kawannya, urunan istilahnya, urunan untuk ini namanya MLM akhirat, untuk keselamatan kita di hari kiamat.
Karena yang namanya sodakoh ini wah luar biasa. Kalau kita sodakoh dari harta yang halal, sodakoh itu akan dipelihara oleh Allah. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Akan dipelihara oleh Allah sampai menjadi sebesar gunung, sehingga kalau di hari kiamat orang yang sodakoh tadi ketika diperlihatkan ini pahalamu, dia akan lihat bingung. Ya Allah, sholat pas-pasan, puasa pas-pasan, zakat pas-pasan. Ini amal saya yang mana ya Allah? Ingat enggak? Kamu pernah sodakoh? Sodakohmu dari yang halal dan ikhlas, saya terima dan saya pelihara menjadi sebesar gunung. Pada saat itu orang tadi itu mengatakan, ya Allah seandainya. Sudah di hari kiamat. Seandainya saya lebih banyak sodakoh. Seandainya saya lebih sering sodakoh. Sudah di hari kiamat. Maka mumpung masih di dunia, kita pergunakan harta kita ini di jannah. Mau dibayar kok, di dunia sudah dibayar oleh Allah. Dan juga ini terakhir, karena sudah jam 10 lewat 10 ya, Masya Allah. Saya sudah 1 jam ceramah ini. Ibu-ibu kerasa nggak Bu? Kerasa ya? Oh, kakinya ibu sudah sampai putar balik. Terakhir saya mau cerita masalah sodakoh. Karena sodakoh ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah, saya besok mau kawin. Tolong hadir perkawinan saya. Oke, jam berapa? Sekitar jam 9 pagi. Oke. Pemuda tersebut pergi, malaikat Israel datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kesian pemuda tadi. Loh, kenapa? Malam ini dia ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ditakdirkan mati. Nabi Allah Musa mau nyusul anak muda tadi. Ditahan oleh malaikat Israel, enggak boleh kamu nyusul. Dia ditakdirkan mati malam ini oleh Allah. Ya sudah. Besoknya Nabi Allah Musa tetap datang ke rumah anak muda tadi. Kalau memang mati, saya takziah mengunjungi keluarga yang ditinggal. Loh, ternyata masih hidup pemuda tadi. Masih hidup, sehat. Melaksanakan pernikahan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril. Mazkur, hafal kafe. Sudah pernah? Belum. Masih banyak yang jomblo di sini ya. Hidup sampai 10 tahun masih. Setelah 10 tahun Nabi Allah Musa kedatangan malaikat Israel lagi. Hei Israel, kamu li malaikat kok mbujuk? Malaikat kok mbujukan? Loh, saya ndak mbujuk Nabi Allah. Katanya kamu pemuda itu 10 tahun yang lalu mati. Sampai sekarang masih segar bugar, punya keturunan malah. Saya ndak bohong wahai Nabi Allah. Allah mentakdirkan dia mati malam sebelum dia menikah. Akan tetapi dia ketika sampai di rumahnya, dia ambil separuh hartanya, dia sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dilarang oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Jangan kau cabut nyawanya wahai Israel, aku tambah umurnya. Subhanallah, sodakoh bisa menambah umur. Banyak manfaatnya sodakoh. Yang sakit bisa disembuhkan dengan sodakoh dan lain sebagainya. Kalau cerita, Masya Allah, ibu tadi sudah putar ke sini, nanti putar ke belakang ibu. Saya kalau cerita masalah sodakoh banyak, bahannya itu sangat banyak. Dan banyak manfaatnya sodakoh, terutama untuk menambah harta kita. Kalau pengen kaya, kita sodakoh. Jangan nunggu kaya Anda baru bersodakoh. Bersodakohlah maka Anda akan kaya. Anda akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara di pagi hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, semua amal ibadah kita dan mereka diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga dengan berkat acara di pagi hari ini kita dan orang yang kita cintai menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah, mudah untuk menjalankan perintah-perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, perbesarlah rasa cinta kami dan orang yang kami cintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dan mudahkanlah kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, untuk mewujudkan cinta tersebut dengan menjalankan segala perintah-perintah Nabi Muhammad, menjalankan segala perintah-perintah-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahagiakanlah kami dan orang yang kami cintai di dunia, ya Allah, di kubur, terutama kelak di hari kiamat. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang dermawan, ya Allah. Jadikanlah hati kami sebagai hati yang kaya, ya Allah, yang selalu merasa cukup dan membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami, ya Allah. Semua hajat orang yang kami cintai, ya Allah, terutama hajat segenap pengurus Yayasan Nurul Hayat, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka, ya Allah. Berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepadamu, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hidup di zaman yang sangat rusak, ya Allah. Kami hidup di zaman yang buruk, ya Allah. Kami hidup di zaman yang fitnah, ya Allah. Selamatkanlah kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, dari keburukan zaman ini dan keburukan orang-orang di zaman ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dan mereka dari buruknya tipu daya jin, syaitan, manusia, Yahudi dan Nasara, nafsu dan hawa dan dunia. Jauhkanlah kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, dari kemaksiatan dan ahli maksiat. Jauhkanlah kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai, ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka, ya Allah. Jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan sebagai azab. Mudahkanlah keluar ruh dari jasad kami dan mereka, ya Allah. Tunjukkan, ya Allah, ketika sakaratul maut, ketika nyawa kami dan orang yang kami cintai akan dicabut, tempat kami dan mereka adalah surga, ya Allah. Surga, ya Allah. Sehingga pada saat itu kami dan mereka cinta kematian, rindu ingin bertemu denganmu, ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka, ya Allah. Ya Allah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, orang yang kami cintai yang sudah meninggal dunia, ya Allah, angkatlah siksa kubur dari mereka, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai taman syurga, ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka, ya Allah. Berikanlah kepada mereka nikmat kubur, ya Allah. Kelak di hari kiamat, bangkitkanlah kami dan semua orang yang kami cintai, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya, ya Allah, sehingga diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad. Berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami di dunia belum pernah memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di dunia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kelak di hari kiamat, ya Allah, mudahkanlah kami dan orang yang kami cintai bertemu Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk ke surgamu bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna ya Allah biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana hab لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah
khair kami sampaikan kepada Habib Ubaidillah Idrus Al-Habsyi atas apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan mengaplikasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian kajian Ahad Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi, insyaallah Habib nanti akan ada kajian juga di Cangkring Jenggawah di Dusun Kosabe Cangkring Jenggawah di rumah musola depan rumahnya Bapak Abdul Latif. Bagi hadirin yang hendak mengikuti taklim beliau, kami persilahkan ke sana di Cangkring Jenggawah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami haturkan kepada panjenengan semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf ada ralat acara. Kami buka tanya jawab dari panitia, membuka tanya jawab. Barangkali ada yang hendak bertanya. Ada satu, okay. Dari bapaknya ada ya, dari ibu terlebih dahulu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kita buka singkat nggih, 3 pertanyaan saja nggih barangkali. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Kiai, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana cara menerapkan cinta kita kepada Rasulullah di zaman sekarang ini. Yang nomor 2, apakah jika kita tidak mengikuti aliran thariqat, apakah kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Rasulullah di zaman ini? Sebenarnya di setiap zaman wujudnya sama saja, yaitu sebagaimana firman Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad, terutama yang wajib dijalankan. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji ketika mampu, yang wajib dilaksanakan. Kemudian lebih banyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan oleh Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sedang rusak, sekarang ini umat sedang rusak, na'udzubillah min dzalik, maka itu adalah tanda dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama aku kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari sunnah yang sederhana saja, minum dengan tangan kanan ya. Kalau yang bisa ngelihat saya minum ini ya. Minum dalam keadaan duduk, itu sunnahnya Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat kadang-kadang orang minum tangan kiri dalam keadaan berdiri, na'udzubillah. Sedikit demi sedikit kita ikuti sunnah Nabi Muhammad. Kalau perlu, seperti yang saya sering anjurkan di setiap ceramah, dalam 1 bulan kita terapkan 1 sunnah. Dalam 1 bulan. Kalau memang 1 bulan terlalu lama, dalam 1 minggu. 1 minggu ini saya mau minum duduk, tangan kanan, sudah 2 sunnah malah. Kemudian minggu depan ditambahi lagi, saya mau masuk kamar mandi,
kaki kiri. Kemudian cara duduknya, cara duduk kaki kiri agak diangkat, kaki kanan agak ke bawah. Cara jongkok, bukan jongkok di tengah-tengah, bukan, tapi jongkoknya itu kaki kanannya jauh lebih tinggi dari kaki kiri, jauh lebih tinggi daripada kaki kanan, sehingga ini akan mendorong najis cepat keluar. Sunnah yang di kamar mandi. Kemudian sunnah yang lain juga kita ajarkan keluarga kita. Kita ajarkan keluarga kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Makan dengan tangan. Subhanallah, dulu ada namanya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini seorang habaib ya. Beliau pejuang di zaman Belanda. Di mana-mana ada jalan Haji Agus Salim. Di sini ada juga. Di Jember ada. Ada. Di mana-mana ada jalan Haji Agus Salim. Suatu saat dia diundang sama Belanda makan pakai tangan. Orang Belanda bilang, lihat itu orang Islam jorok, makan pakai tangan. Lihat kami makan pakai sendok. Haji Agus Salim karena ini bukan orang Muslim, maka jawabnya pakai logika. Yang jorok itu siapa? Ini tangan saya sendiri masuk ke mulut saya sendiri. Sedangkan sendok itu berapa orang yang pakai? Berapa mulut? Masuk ke dalam berapa mulut? Siapa yang lebih jorok? Itu sendok untuk rame-rame, tangan saya sendiri. Jadi lebih bersih. Subhanallah. Subhanallah, diketemukan oleh para ilmuwan di barat, orang yang makan dengan tangan jauh lebih sehat daripada orang yang makan dengan sendok. Karena meskipun tangan ini dicuci dengan apapun, masih ada bakteri-bakteri, yang mana bakteri itu bagus untuk membantu pencernaan kita. Pencernaannya lebih sempurna. Ini baru diketahui sama para ilmuwan. Yang profesor-profesor, Nabi nggak pakai profesor, sudah ngajarkan hidup sehat kepada kita. Ini sunnah. Cara tidurnya Nabi bagaimana, bangun tidur, kita perhatikan sunnah itu. Nah, itu adalah termasuk salah satu wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Memperbanyak, dimulai dari yang sedikit. Rasulullah mengajarkan tuh mulai yang sedikit. Barang siapa yang sholawat kepada aku 10 pagi 10 sore berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. 10 pagi 10 sore, istiqomah setiap hari. Kalau sudah istiqomah tambahi lagi 10, tambahi lagi 10. Sebab barang siapa yang sholawat 1000 kepada aku, katanya Nabi Muhammad, kelak pundaknya akan berdekatan dengan pundakku di hari kiamat. Istiqomah sholawat 1000. Masya Allah, banyak yang lebih dari 1000 malah. Jadi dua itu yang bisa kita lakukan, termasuk tuntunan Nabi Muhammad 3. Jadi yang wajib, tuntunan yang wajib dilaksanakan, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian thariqat itu adalah jalan, salah satu jalan yang lebih cepat. Seperti sekarang contohnya lebih gampang, ada jalan biasa, ada jalan tol. Kalau kita lewat jalan tol lebih cepat, tapi bayar. Nah, thariqat juga gitu. Thariqat itu nggak gratis. Mungkin ada iuran, mungkin udah ada untuk beli kitab, mungkin harus mengeluarkan harta untuk di dalam thariqat. Sama dengan tol. Sama-sama sampai kepada Allah, sama-sama sampai kepada Nabi Muhammad, tapi lebih cepat kalau lewat thariqat. Karena yang memiliki thariqat tersebut memiliki jalan pintas untuk sampai kepada Allah, memiliki jalan pintas untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah orang yang hebat, orang alim, ahli ibadah, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, ada yang hendak bertanya kembali, kami persilahkan. Dari bapak-bapaknya mungkin. Tidak ada. Dari ibu-ibu barangkali ada lagi. Sudah? Nggih, tidak ada nggih. Baik, Bapak Ibu, kami sudah ditutup ya tadi. Kita akhiri kembali dengan doa penutup majelis untuk sesi tanya jawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku bawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah laku, dan kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad